contohnya sih kan terasa mungkin kedua kalinya hangat ke perut itu. Karena di perut itu kita yang membawakan sama diri kita merasakan berat gitu. Berat di perut itu berat, ataupun berjalan itu juga berat, kadang di sini juga mungkin di sini ada aturannya buat gigi langsung ke kaki. Maka dari itu di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti itu saudaraku, karena yang waktu yang kemarin disambung secara sekarang. Karena itu kemarin belum tentu orang tersebut sakitnya misalkan di kaki itu satu kali, kadang tambahannya sekarang secara 2 kali supaya orang itu bisa berulang, itu bisa mengerti. Bahkan praktek-praktek seperti ini mudah-mudahan terasa sama saudara-saudara dan teman-teman di mana saja Anda berada. Ini yang kemarin kan secara perendaman kaki di tempat seperti ini. Sekarang juga dikasih rendam lagi. Contohnya seperti yang kayak kemarin saya tunjukkan. Ini kasih air di sini. Contohnya ini kan ngambil air langsung tumpahkan ke sini sampai penuh. Terus di sini kan kayak sambungan yang kemarin saya langsung secara mendidih gitu. Secara mendidih langsung setelah mendidih ini begitu juga tumpahkan langsung di tempat yang kita hadapi seperti wadah seperti ini. Segini ini udah cukup, udah sedang gitu tempatnya seperti ini. Nah setelah itu ditumpahkan, kita campur lagi kayak yang kemarin seperti air yang dingin, ke sini langsung ditumpahkan. Kita periksa lagi, jangan sembarang periksa lagi air di sini sampai hangat, baru kita rendam lagi seperti ini kaki kita. Namun di sini kita kemarin kan menyambung bahwa orang itu direndam di sini tuh di kaki. Sekarang contohnya sih kan terasa mungkin kedua kalinya hangat ke perut itu. Karena di perut itu kita yang membawakan sama diri kita merasakan berat gitu. Berat di perut itu berat, ataupun berjalan itu juga berat, kadang di sini juga mungkin di sini ada aturannya buat gigi langsung ke kaki. Maka dari itu di sini secara pelan-pelan pakai seperti contoh seperti ini, urutkan sendiri gitu. Apalagi kita sambil berdoa itu malah lebih bagus gitu, sambil berdoa. Urut-urut di sini, bantulah kaki kita dari sini pengaturannya gitu. Supaya kita di sini nih contohnya begini urut-urut secara pelan aja, karena di sini juga kadang keras itu di perut juga. Keras di perut kita itu keras karena dari kadang-kadang dari makanan, dari apapun ya. Yang penting kita berdoa, mudah-mudahan penyakit kita yang kita rasakan itu menjadi reda. Penyakit kita, apalagi kita berdoa, penyakit kita mudah-mudahan menjadi sembuh itu. Mudah-mudahan juga ya untuk semuanya, pokoknya buat lelaki ataupun wanita yang dimana Anda berada, jangan ada keluhan. Kita harus berjuang sebagaimana mestinya semampunya kita, karena ini caranya praktek pengobatan untuk kita memperingan beban gitu buat kita semua supaya ada manfaatnya. Ini pengalaman saya dan cara-cara saya untuk mengobati orang-orang yang sakit seperti itu supaya ringan dan lancar. Beban kita itu begitu berat, apalagi sudah memasuki ada penyakit di badan kita, tapi kita harus berjuang terus. Setelah kita ada kesembuhan, jangan dipaksa. Kalau kita udah nggak tahan, jangan dipaksa jalan begitu saja. Makanya kita praktekkan dulu seperti ini, coba aja dulu gitu, coba aja dulu. Ini mungkin kalau sudah dicoba mungkin ada terasa manfaatnya, baru jalankan. Karena kalau orang itu pengalaman itu berbagai macam cara, itu pengalaman orang-orang ini
Hanya saya mengungkapkan pengalaman saya sendiri seperti ini supaya orang-orang itu bisa menjalankan sebagaimana mestinya, melangkah bisa sebagaimana mestinya, dan juga cara-cara praktek pengobatan yang ada di lokasi kita. Makanya saya praktek ini di dapur supaya bisa sama ibu-ibu itu ngerti gitu di dapur, supaya ibu-ibu itu ngerti, oh caranya seperti ini gitu, oh itunya itu kelihatannya misalkan orang itu, oh iya betul itu ada kompornya, ada tempat airnya, juga ada airnya, supaya nambah jelas gitu, supaya nambah jelas. Kalau misalkan orang kan bicara misalkan yang lain di tempatnya itu kan orang itu ragu. Kalau ini kan secara jelas caranya merebus air, caranya mengambil air, caranya merendam kaki, caranya memijit diri kita sendiri. Makanya saya menyambung yang kemarin. Pijit sekarang, kemarin kan pijit ke kaki atau terapi ke kaki. Sekarang bantulah di perut. Karena ini menambah yang kemarin. Mungkin orang itu terasa di sini agak lumayan, penyakitnya mulai reda di sini, kadang-kadang ada. Makanya secara pelan-pelan, mumpung kaki kita direndam di sini, soalnya kan saraf-saraf, urat-urat saraf itu yang ada di perut, di kaki, di tulang itu adanya kan di sini. Sini kan makanya saya sambil direndam. Ini contohnya urut-urut seperti ini. Nah, di sini masih terasa kita. Pelan-pelan aja, jangan dipaksa gitu. Jangan dipaksa. Ketahuilah seperti contoh seperti ini supaya jelas secara detail. Kembalikan lagi supaya jelas gitu. Jangan yang kita ngambil caranya secara begini. Ini saya caranya supaya ada manfaatnya dan memperingankan beban. Saya ini tekadnya untuk membantu teman-teman saya yang jauh. Teman-teman saya yang jauh dari saya, yang dekat ya misalkan orang butuh bantuan saya yang dekat, yang mampu gitu, silahkan datang ke lokasi saya, ke tempat saya siap. Tapi yang jauh di luar negeri ataupun di mana, ini supaya cara-cara seperti ini supaya saya bisa membantu. Saya juga kasihan, saya merasakan orang itu sakitnya memang ada, orang itu adanya kan dari perjalanan kita. Memang kita kalau kita sadari ya dari diri kita itu ada ujian, ada cobaan, ada juga siksaan, ada juga kalau kita misalkan adanya penyakit, misalkan marah-marah itu kadang-kadang kan lagi kita diuji, lagi kita dicoba, kita nggak sadar, kita nggak berusaha gitu. Makanya kita harus berusaha sebagai mestinya. Contohnya saya sudah kasih contoh, saya kasih sarankan. Maka kemarin orang itu butuh sarana dan prasarana. Sarana dari orang tersebut mengungkapkan butuh pengalaman saya, patut diungkapkan seperti ini. Itu sarana. Prasarana saya mengeluarkan seperti contoh seperti ini untuk teman-teman yang bilang sama saya. Itu makanya saya ngambil sarana dan prasarana itu saran dari orang juga. Misalkan sarana dari orang lain juga saya memang butuh. Karena orang itu ya nggak cukup lah ilmu segitu. Butuh saya juga sarana. Dan juga orang lain itu kan butuh prasarana. Maka dari itu mudah-mudahan kedepannya saya bertambah. Misalkan saya bertambah pengalaman saya karena ada sarana dan prasarana dari orang-orang tersebut. Tapi kali ini saya mengungkapkan seperti ini pengalaman yang ada aja dari saya dulu. Pengalaman dari saya aja. Bagaimana sama teman-teman atau saudara saya rasanya bagaimana? Ringan atau misalkan menjadi beban. Ini kan untuk menjadikan ringan bagi orang-orang itu. Kita mampu, kita jalani. Ya kalau nggak mampu nggak usah dijalani. Perasaan saya ini rasanya mampu kalau kita secara detail atau secara pelan-pelan ataupun berusaha sebagaimana mestinya. Nah segitu aja dulu dari saya. Semoga banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.